Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami banggakan, wabil khusus Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya, yang saya hormati para peserta diklat calon pengawas sekolah yang hebat dan luar biasa dari Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama LPD FKIP UNS untuk melakukan agenda diklat calon pengawas sekolah yang senantiasa menjadi harapan seluruh masyarakat pendidikan agar betul-betul mampu mendukung program capaian yang ingin direalisasikan dari pendidikan khususnya di Karanganyar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan kebijakan pendidikan dan kepemimpinan kepala sekolah dan calon pengawas sekolah menjadi bagian penting yang harus kita laksanakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohmadi, boleh panggil Muhammad atau Rohmadi. Kebetulan saya diamanai sebagai Ketua LPD FKIP UNS yang senantiasa membersamai Bapak Ibu untuk mewujudkan dan merealisasikan bagaimana untuk bisa mengikuti tahapan-tahapan sebagai calon kepala sekolah dan juga calon pengawas sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan kedua setelah tahapan ketiga setelah seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi akademik, kemudian Bapak Ibu hari ini masuk pada tataran diklat pengawas sekolah yang kemarin Bapak Ibu sudah on pertama, sekarang sudah masuk IST 1. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada hal yang harus dipahami bersama-sama. Sebagai calon pengawas sekolah, Bapak Ibu tentu berangkat dari seorang guru. Bahkan dulu ada juga yang sudah menjadi kepala sekolah, bahkan ada juga yang mungkin melakukan beberapa terobosan yang sudah dilakukan. Nah, saat ini Bapak Ibu akan naik jenjang level yang lebih tinggi lagi sebagai seorang calon pemimpin. Pemimpin dalam proses untuk mengawasi dan melakukan monitoring serta kontrol pada para kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada 4 poin penting dari kebijakan Kemendikbud RI yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dan dipahami bersama agar nantinya ini betul-betul menjadi komponen yang tidak lepas dari komponen-komponen dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat pendidikan bersama kepala sekolah, guru dan juga tendik yang ada di sekolah masing-masing. 4 poin itu apa? Yang pertama, tuntutan dan peran guru abad 21. Yang kedua, tugas pokok kepala sekolah. Yang ketiga, konsep kepemimpinan pendidikan. Kemudian peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tuntutan dan peran guru abad 21 menjadi penting untuk dipahami bersama-sama. Mengapa demikian? Karena komponen dalam proses untuk memahami abad 21 ini ada formula 4C yang harus dikuasai. Formula 4C itu apa? Yakni berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dan itu akan menjadi bekal penting bagaimana Bapak dan Ibu nanti menjadi pengawas sekolah untuk menjadi teladan. Kepada siapa? Kepada para kepala sekolah. Lalu kepala sekolah akan menjadi teladan kepada para guru. Jadi sinergisitas yang harus dibangun inilah yang sebenarnya betul-betul mampu direalisasikan dalam beberapa komponen. Komponen-komponen ini tentu akan bisa Bapak Ibu pertimbangkan dalam melakukan upaya pengembangan profesi berkelanjutan bagi guru, bagi kepala sekolah. Dan itu tentunya Bapak Ibu tidak hanya menyuruh tetapi menjadi teladan di dalamnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika Bapak Ibu sudah menguasai formula 4C di abad 21, memahami proses itu tentu akan bisa mendukung bagaimana 3 pilar yang harus Bapak Ibu lakukan di abad 21. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendukung proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill-nya. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu yang bisa memberikan kompetensi pada bidang literasi. Nah, karena apa? Berdasarkan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 bahwa generasi abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar. Literasi menulis dan membaca, literasi numerik, literasi sains, literasi digital, kemudian literasi keuangan, dan juga literasi budaya dan kewargaan. Nah, komponen-komponen ini harus kita kuatkan bersama dalam berbagai hal. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebagai seorang calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah, Bapak Ibu wajib memiliki pilar yang tidak bisa lepas bagaimana mengintegrasikan
pendidikan karakter, PPK, penguatan pendidikan karakter yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan, untuk nanti diintegrasikan bahwa kualitas karakter, 8 poin penting karakter yang harus kita kuasai, tentang iman dan takwa, kemudian cinta tanah air, kemudian rasa ingin tahu, kemudian inisiatif, kemudian gigih, kemudian kemampuan beradaptasi, kemudian kepemimpinan, kemudian kesadaran sosial dan budaya. Ini menjadi penting untuk mendukung kompetensi yang akan dicapai oleh para siswa, yakni kompetensi hard skill dan soft skill. Karena apa? Ada 4 poin, formula 4C yang tadi saya katakan, bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kritis untuk memecahkan berbagai permasalahan. Kemudian juga bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kreatif. Untuk apa? Memiliki kreativitas ini akhirnya memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Dan akhirnya tentu di sini akan menjadikan sistem kolaborasi yang utuh untuk bisa menghasilkan karya-karya nyata. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau komponen-komponen itu sudah bisa kita lakukan, maka inilah yang menjadi dasar bagaimana seorang siswa itu mampu memiliki kompetensi berliterasi dengan baik. Baik itu tadi saya katakan literasi menulis membaca, kemudian literasi berhitung, literasi sains, literasi informasi, literasi keuangan, kemudian literasi budaya dan literasi kewarganegaraan. Nah, kalau komponen-komponen ini kita lakukan semua Bapak Ibu, berarti kita sebenarnya sudah bisa mengintegrasikan bagaimana kita bisa mengontrol dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Dalam hal apa? Tentu kurikulumnya, tentu pembelajarannya, tentu perbukuan atau bahan sumber literasinya, kemudian evaluasinya. Nah, kalau komponen-komponen itu kita lakukan Bapak Ibu, maka sebenarnya kita akan bisa mengambil peran dalam proses pembelajaran itu. Bagaimana kita mulai dari penyiapan model RPP-nya yang inovatif, kemudian dari model gurunya yang inovatif dan produktif, kemudian dari perangkat pembelajarannya yang betul-betul inovatif, kemudian profesionalisme guru itu akan bisa kita lihat dalam proses yang berkelanjutan. Sehingga kalau kita lihat dari perencanaan RPP-nya sudah bagus, model gurunya yang mengajar oke, kemudian model pembelajaran ini bisa menggunakan model-model pembelajaran inovatif yang betul-betul bisa diandalkan, kemudian penyediaan media-media pembelajaran yang inovatif, maka disitulah akan dilahirkan guru-guru profesional. Nah, ketika guru ini profesional, maka tugas kepala sekolah akan terintegrasi di dalamnya dalam mengontrol, mengevaluasi dengan baik. Pengawas sekolah pun juga begitu. Sehingga pengawas sekolah akan bisa memberikan kontribusi yang nyata berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mengapa demikian? Karena peran pengawas sekolah, namanya pengawas, itu akan mengawasi. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pengawas, itu tentu harus memiliki grade di atasnya. Kalau Bapak Ibu sebagai pengawas kok grade-nya di bawahnya kan ya susah. Jadi posisinya harus dilihat bahwa Bapak Ibu itu sebagai calon pengawas paling tidak memiliki kompetensi di atasnya, satu level di atasnya, sehingga mengawasi ke bawah, mengawasi teman-teman secara koordinatif. Dan itu bisa dilakukan, yang selalu saya katakan, lakukan dengan 5B, bersilaturahmi. Jadi bukan berarti kalau Bapak Ibu sebagai pengawas akhirnya Bapak Ibu tidak melaksanakan konsep silaturahmi. Itu harus dijaga, sehingga konsep silaturahmi itu akan betul-betul menjadi salah satu bagian penting yang nantinya bisa direalisasikan. Kenapa demikian? Karena posisi inilah yang sebenarnya harus kita realisasikan secara nyata. Dalam komponen-komponen itu akan memberikan komponen yang betul-betul bisa berdampak secara nyata ketika kita melakukan proses pembelajaran secara utuh. Nah, keutuhan itulah yang sebenarnya harus kita lihat agar nanti Bapak Ibu menjadi seorang pengawas dapat betul-betul memberikan kontribusi nyata kepada para kepala sekolah. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, komponen-komponen sebagai seorang guru profesional, Bapak harus memahami, dan Bapak Ibu sudah melalui itu semua. Karena apa? Komponen-komponen itulah yang sebenarnya menjadi bagian penting Bapak Ibu dalam Undang-Undang Guru Dosen bab 1 pasal 1, kata kuncinya itu bahwa peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, seorang guru tidak dapat tergantikan. Mengapa? Karena guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Itu semua ada di Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak tergantikan. Dan proses itulah yang sebenarnya Bapak Ibu akan memiliki komponen-komponen nyata ketika Bapak Ibu sudah melakukan ini. Bahwa seorang guru yang profesional itu akan senantiasa menunjukkan profesinya tanpa harus dipaksa, tetapi berdasarkan niat tulus ikhlas dari hati nurani yang terdalam. Dan itu yang harus Bapak Ibu bahwa pahami, guru profesional adalah
orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Nah, sehingga apa? Guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai serta membangun karakter. Sehingga Bapak dan Ibu ketika menunjukkan proses penguatan pendidikan karakter pada siswa kita, itu akan berdampak. Maka disinilah tuntutan guru abad 21 harus betul-betul menunjukkan kreativitas, inovasi, produktivitas, dan ini akhirnya akan mampu menginspirasi seluruh komponen bangsa. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat peran guru kenapa menjadi sangat istimewa, karena guru jelas harus memahami, guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Yang jelas ini sesuai undang-undang guru dan dosen, kualifikasi akademik guru adalah S1. Kalaupun sekarang ada S2, S3, mungkin S4 dan S tuntung, ini melampaui. Artinya ini upaya-upaya pengembangan diri yang bagus. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, guru wajib memiliki 4 kompetensi inti. Kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Kemudian juga guru wajib memiliki sertifikat pendidik, dan Bapak Ibu sudah memiliki semua. Inilah komponen-komponen yang harus Bapak Ibu perhatikan, agar nantinya Bapak Ibu betul-betul mampu melakukan proses pengawasan secara baik kepada guru, kepada kepala sekolah, dan akhirnya menjadi integrasi yang nyata antara guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita lihat tugas pokok kepala sekolah. Tugas pokok kepala sekolah harus kita lihat pada komponen-komponen yang nyata. Bagaimana kalau kita lihat komponen ini, tentu akan berdampak secara utuh bahwa komponen ini yang nantinya akan menjadi proses untuk peningkatan kualitas kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat dan kita perhatikan, proses inilah yang nantinya akan menjadikan Bapak Ibu lebih baik, menjadi komponen-komponen nyata yang terintegrasi bagaimana tuntutan guru di abad 21 itu betul-betul menjadi kenyataan dalam kehidupan kita yang nyata.